Oke, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, sebelum kita mulai pembahasan, saya mendoakan agar Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke, malam ini kita coba mengupas sedikit hasil keputusan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang berlangsung di Aceh dan berakhir tanggal 25 Maret 2022 yang lalu. Hasil keputusan tersebut itu ada 3 poin pentingnya. 1 adalah pemberhentian secara permanen Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi dalam kurung K, konsultan. Ya. Dan keputusan itu akan dilaksanakan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia 28 hari sejak tanggal dibacakan surat keputusan tersebut. Nah, jadi kalau kita lebih diintikan lagi adalah pemecatan permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini mungkin untuk orang awam bertanya, maksudnya pemecatan permanen tersebut apa? Apakah beliau itu dokternya dihapus? Nah, sementara bukan ID yang mengeluarkan dokternya. Dokternya kalau nggak salah beliau itu alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, terus doktornya, nah itu mungkin apakah itu juga dihapus gara-gara pemecatan tersebut? Nah, timbul lagi pertanyaan, profesornya bagaimana? Apakah juga dihapus? Nah, jadi profesornya ini kalau nggak salah beliau dapatkan dari Universitas Pertahanan. Nah, kalau kita mau lebih meningkat lagi, apakah Letnan Jenderalnya juga dihapus gara-gara pemecatan sebagai keanggotaan ID? Nah, ini timbul pertanyaan. Ya, nah ini kita perlu ketahui bahwa semua yang beliau dapatkan itu adalah dari profesi kedokteran. Itu 1. Yang kedua, apa yang beliau dapatkan hingga saat ini itu adalah hasil prestasi kerja beliau yang diakui oleh tentu Universitas Pertahanan, institusi TNI Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Jadi Pak Terawan ini bukan dokter kaleng-kaleng. Ya, jadi ini yang menjadi perdebatan gitu loh. Kenapa orang sebaik Pak Dokter Terawan ini dipecat? Itu 1. Yang kedua, kita Indonesia ini memerlukan dokter-dokter hebat, rumah sakit yang bagus, yang melayani dengan baik. Sehingga pasien-pasien yang ada di Indonesia ini tidak pergi ke luar negeri. Inilah salah satu cita-cita Presiden Jokowi, mengumpulkan orang-orang hebat yang ada di luar negeri agar datang ke Indonesia. Orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri datanglah ke Indonesia. Nah, ini enggak. Sementara orang hebat yang ada di Indonesia malah dipecat. Kepiye to ini pengurus ID ini, ya.
Tapi kalau menurut saya tidak semua apa anggota ID berpikiran seperti oknum ID. Jadi harus menurut saya perlu dipisahkan. Saya masih berkeyakinan anggota Ikatan Dokter Indonesia itu masih diisi orang-orang hebat. Ya. Jadi hanya beberapa oknum aja. Dan kalau menurut saya Pak Terawan ini perlu melakukan brainwash juga ini kepada beberapa oknum ID ini supaya apa namanya rasa kebencian itu tidak ada, ya. Jadi perlu di brainwash, ya. Nah, coba kita melihat dari sisi Pak Terawan. Pak Terawan ini adalah orang yang sudah sangat terkenal, ya. Jadi memang pasien beliau ini bukan pasien kaleng-kaleng, ya. Ada banyak orang yang sudah merasakan pelayanan beliau. Ya, sebagai contoh Bapak Abu Rizal Bakri. Ya. Mantan Wapres Bapak Tri Sutrisno. Ya. Bapak SBY. Ya kan? Bapak Prabowo Subianto. Ya, Bapak Mahfud MD. Ya. Bapak Dahlan Iskan. Nah, terakhir ini yang saya juga mengamati beliau adalah Tukul Arwana, seorang pelawak, presenter yang sangat terkenal. Ini juga dalam pengobatan beliau. Ya. Hingga saat ini ya kita semua melihatlah bagaimana bapak-bapak yang saya sebut tadi dalam kondisi sehat. Ya. Jadi tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak kenal kehebatan seorang Terawan yang sangat melayani dengan kasih sayang ke pasiennya. Saya justru bertanya-tanya, saya kemarin melihat itu orang yang membacakan video, orang yang membacakan keputusan pemecatan Dr. Terawan di video, ya mungkin baru sekali itu saya melihatnya. Tapi sudah menghebohkan jagat raya. Ya, itu kalau kita lihat orang yang pernah dilayani oleh Pak Dr. Terawan. Jadi sebetulnya perseteruan ID dan Dr. Terawan ini sudah cukup lama. Ya, kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 itu Pak Dr. Terawan itu sudah menggunakan inovasi terapi cuci otak yang terkenal dengan brainwash atau flushing. Nah, jadi kalau ya pemahaman saya karena saya orang teknik, flushing itu adalah pembersihan. Jadi dengan cara memberi tekanan pada saluran supaya saluran itu tidak mampet. Nah, mungkin begitulah kira-kira. Ya, pemahaman saya mengenai flushing. Jadi pembuluh-pembuluh darah itu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang berupa lemak-lemak dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin pemahaman saya. Nah, flushing ini sudah diuji coba. Ya, berdasarkan pemahamannya Pak Terawan. Tetapi ID merasa ini belum teruji secara ilmiah. Nah, kebenaran dan perdebatan ini tentu kita orang-orang awam ini tidak memahami, ya. Letak perdebatannya di mana. Yang kita pahami bahwa pasien-pasiennya itu ya sudah sembuh dan ya kembali normal dan lain sebagainya. Nah, lalu yang menjadi kritik daripada ID terhadap Dr. Terawan juga Pak Terawan ini mempromosikan diri secara berlebihan.
Nah, kalau menurut saya ini bukan rahasia umum ya. Ya, saya pernah mengunjungi satu rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit, itu di depannya itu ada counternya, ada ya contoh kalau kita ke poli anak atau ke poli gigi atau ke poli jantung. Nah, itu biasanya suster yang di depan itu menawarkan, "Bapak mau pakai dokter yang mana? Oh, dokter ini bagus begini, begitu, begini, dan begitu, dan lain sebagainya." Artinya apa? Si suster itu sudah mempromosikan. Ya, kalau menurut saya tidak mungkin juga suster itu melakukan promosi itu tanpa ada instruksi dari dokter yang ingin dipromosikan. Dan itu menurut saya hal yang wajar kok. Ya, supaya orang mengenal siapa Anda, ya Anda harus mempromosikan diri. Itu sudah wajar. Di mana-mana seperti itu. Ya, jadi tidak aneh kalau menurut saya. Nah, belum lagi tidak kooperatif. Ya, kita juga tidak tahu. Ya, setahu kita sih dokter Terawan itu orang yang paling sibuk ya. Pasiennya banyak, ya kan? Lalu mungkin diundang oleh majelis kode etik dan lain sebagainya. Dia tidak, waktunya tidak bisa dia ikuti. Ya maklum, orang paling sibuk, ya kan? Paling sibuk. Nah, belum lagi ada ya katanya menarik biaya biaya tindakan yang terlalu besar dan lain sebagainya. Aku jadi heran juga ya, kenapa kok sampai segitunya gitu loh. Sampai mengurusi biaya tindakan ditarik sedemikian tinggi. Nah, itu mungkin bagi pasien, bagi kita yang tidak sakit, kita merasa itu tinggi. Tapi bagi si pasien yang sedang menderita sakit, yang menderita stroke dan lain sebagainya, biaya segitu itu bagi dia itu kecil, sangat kecil, ya kan? Bagi dia itu uang sudah tidak ada, artinya bagi dia adalah kesehatan yang utama. Nah, jadi kalau oknum ID ada yang menyeletuk, memprotes, dia menarik biaya terlalu tinggi, kayaknya aneh juga. Jadi kayaknya menurut saya justru malah kurang etis gitu loh. Lantas ada lagi di sini nih, Pak Terawan itu menjanjikan kesembuhan dari tindakan yang dia lakukan. Ya pastilah. Namanya dokter itu dia selalu memberi optimisme kepada pasien. Ya, saya juga kan pernah pergi ke dokter. Belum pernah saya mendengar seorang dokter mengatakan, Bapak besok mati. Belum pernah. Bapak sehat kok, baik kok. Ya memang itu adalah ucapan psikologis supaya kita termotivasi. Jadi kalau menurut saya, apanya yang salah gitu, memberikan janji kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya kalau kita maknai, Pak Terawan itu dia optimis memberikan kesembuhan. Agar si pasien juga merasa dia optimis. Nah itu kalau ditarik lagi itu ada hubungan timbal balik gitu loh. Nah, dari sini, dari kericuhan ini, kalau saya boleh berpendapat, itu sebetulnya ini adalah ada rasa iri hati terhadap dokter Terawan. Ya, tentu iri hati ini disebabkan oleh ketenaran beliau. Ya, itu satu. Yang kedua, hasil yang diperoleh, hasil kerja yang diperolehnya itu sungguh luar biasa, sangat besar. Nah, bagi kita yang ya masih
kaleng-kaleng ini kalau menurut saya kita tidak boleh iri. Karena dari iri itulah nanti timbul kebencian. Nah, dari kebencian itu ya, itu bisa menimbulkan keputusan yang bodoh rasanya. Sangat bodoh. Jadi kalau kita punya sikap sudah benci, ya akhirnya jadi kebodohan yang muncul. Sekalipun kita itu orang yang berpendidikan, ya. Jadi kalau kita menilai seseorang dan lain sebagainya, hendaknya kita menghindarkan kebencian itu, menghindarkan iri hati. Justru kita ya mendoakan agar banyak dokter terawan yang lain yang mampu melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter Terawan. Ya. Jadi saya sih melihatnya di sini nih ya landasannya itu hanya iri hati dan kebencian. Nah, iri hati dan kebencian karena punya wewenang, nah, wewenang itu digunakan. Nah, ini abuse of power ini untuk memecat orang dan lain sebagainya. Ya kalau Pak Terawan ini melakukan malpraktek atau ada komplain dari customernya atau ikatan dokter spesialis radiologi dan lain sebagainya, itu boleh lah. Kalau ini kan tidak ada. Selama ini baik-baik saja. Bahkan untuk dicalonkan menjadi Menteri Kesehatan, ID ikut-ikutan. Nah, ini kan jadi aneh. Padahal ya ID itu kan orang pinter. Penentuan menteri dan lain sebagainya itu kan hak prerogatif presiden. Kenapa pula ID kasih melarang agar tidak mengangkat menjadi Menteri Kesehatan? Ya. Jadi kalau menurut saya ya kesimpulannya iri hati, dengki, akhirnya kebencian. Nah, akibat kebencian itu keputusan menjadi bodoh. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi wewenang daripada organisasi keprofesian agar ya para oknum ini tidak melakukan abuse of power. Ya, karena kalau itu dilakukan itu akan merusak organisasi keprofesian di Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia itu bisa nanti satu saat ya akan bekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Oke, demikian komentar Cak Ompong. Kita tetap sehat dan jangan biarkan kebencian ada pada diri kita. Thank you. Salam dari Cak Ompong.